Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Widya Aprianti Rukmana dengan NIM 1907667, mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Kerajaan Romawi Kuno. Penasaran? Yuk kita simak baik-baik videonya. Asal-usul berdirinya Kerajaan Romawi dapat ditelusuri melalui cerita mitologi. Diceritakan bahwa pendiri awal dari Kerajaan Romawi adalah dua bersaudara, yaitu Remus dan Remulus. Dalam kitab Vergilius yang berjudul Aeneis, kitab tersebut mengisahkan seorang pelarian dari Troya yang dikalahkan oleh Yunani dalam perang Troya bernama Aeneas ke negara Latin di Italia. Kemudian putranya yang bernama Ascanius pindah ke pedalaman dan mendirikan kota Alba Longa. Berapa lama kemudian, keturunan Anissa yang bernama Resilpa diusir pamannya yang bernama Amulius karena telah melahirkan bayi kembar bernama Remus dan Romulus. Kedua bayi tersebut diperintahkan untuk dibuang di sungai Tiber oleh Amulius. Kedua bayi tersebut dirawat oleh serigala sampai ditemukan oleh seorang pengembala dan diasuhnya. Setelah dewasa, mereka mendirikan kota Roma. Akan tetapi, Romulus membunuh Remus dalam suatu pertengkaran, sehingga Romuluslah yang menjadi penguasa tunggal di kota tersebut dan menjadi raja pertama di Kerajaan Romawi. Dalam legenda disebutkan bahwa ada 7 raja yang memerintah Kerajaan Romawi selama 240 tahun. Yang pertama ada Romulus. Romulus adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Romawi. Yang kedua ada Numon Pompilius, seorang Sabin yang dipilih karena reputasinya sebagai orang yang adil dan beriman. Yang ketiga ada Tullius Hostilius, raja yang lebih suka berperang dibandingkan mengurus masalah keagamaan. Yang keempat ada Ancus Marcus, seorang raja yang lebih suka berdamai dan hanya berperang apabila kerajaannya diserang. Yang kelima ada Tarquinius Priscus, seorang raja yang banyak memenangkan peperangan, menambah 100 anggota dari suku Struk, membangun kuil Jupiter, mendirikan forum Romawi, dan mengadakan kompetisi olahraga Romawi. Yang keenam ada Servius Tullius, seorang raja yang mendirikan Dewan Suku dan Dewan Centuria, membangun kuil Diana dan tembok yang mengelilingi 7 bukit di Romawi. Dan yang terakhir ada Tarquinius Superbus, seorang raja yang memerintah dengan adanya kekejaman dan teror sehingga rakyat memberontak kepadanya. Pada masa pemerintahan di bawah pimpinan Kerajaan Romawi, saat itu tidak sama dengan kerajaan lainnya. Hal ini dikarenakan raja tidak memiliki kekuasaan mutlak. Mereka harus menghadapi satu majelis bangsawan. Cara pemilihan raja pada saat itu adalah ketika seorang raja mati, maka memasuki masa interregnum. Kekuasaan tertinggi negara berpindah ke senat, yang bertanggung jawab untuk mencari raja baru dan menunjuk salah satu anggotanya untuk bertugas selama 5 hari dengan tujuan mengusulkan raja berikutnya dan berlanjut ke senator lainnya. Hal itu akan terus berlanjut sampai raja baru terpilih. Apabila calon raja dirasa cocok, ia akan diusulkan pada senat untuk dipertimbangkan.
Apabila Senat menyetujuinya, calon raja tersebut bisa diajukan kepada majelis murid dan melakukan pemilihan oleh rakyat Romawi menerima atau menolaknya. Raja terpilih harus menjalani upacara keagamaan yang dipimpin oleh seorang guru sekaligus membawa kewenangan dari majelis jurid. Adanya pemerintahan yang kejam oleh Raja ke-7 Romawi dan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kerajaan Romawi. Pada akhir tahun 509 sebelum Masehi, para kaum elit bangsawan dapat menggulingkan kerajaan Romawi dan mendirikan sebuah pemerintahan baru yang dikenal sebagai republik, yang diperintahkan oleh kaum patrisia atau kaum penguasa dan menjadikan kerajaan Romawi sebagai Republik Romawi pertama dalam sejarah dunia. Dalam kerajaan Romawi kuno, perdagangan dan pertanian adalah bidang ekonomi yang paling pesat di kerajaan. Terlebih lagi, Romawi yang terletak di kawasan Laut Tengah sangat cocok dijadikan sebagai pusat perdagangan. Dalam bidang sosial, masyarakat Romawi terdiri dari 5 golongan. Yang pertama ada optimat atau bangsawan. Yang kedua ada equites, pedagang dan pengusaha. Yang ketiga ada rakyat biasa, proletar atau warga negara yang hanya memiliki dirinya sendiri, dan yang terakhir ada budak. Kerajaan Romawi memiliki tentara yang kuat dan teknologi persenjataan yang modern. Melalui kekuatan militernya, kerajaan Romawi mampu menguasai wilayah Eropa Selatan dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.